Selamat pagi Bapak Ibu dosen UIB, Prodi Manajemen dan Bahasa Indonesia. Pada hari ini, saya selaku Ketua dari UMKM Laundry Rani akan menjelaskan materi dari proposal kami. Sebelum saya mulai, ada baiknya jikalau saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya, Erik Martino dengan nomor MPM 2041050, dengan Elvin Amadeus Zou dengan 2041042, Susanti 2041026, dan Diamentino Sembiring dengan nomor MPM 2041022. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Laundry Rani didirikan pada tahun 2018 yang terdapat di alamat Bengkong Laut. Bisnis laundry pelayanan merupakan aspek kualitas jasa yang sangat penting. Karena jasa pelayanan ini tidak terlepas dari persaingan antara perusahaan penyedia jasa yang sejenis. Dari berbagai laundry yang ada, berlomba-lomba untuk memperoleh kepercayaan kepada pelanggan dengan mengemukakan kualitas yang terbaik. Setiap pelanggan mengharapkan bahwa servis yang didapat sesuai dengan harapan yang dijadikan oleh penyedia jasa laundry ini adalah: satu, untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan peluang yang dapat menghasilkan uang. Yang ketiga, melatih jiwa berwirausaha di kalangan mahasiswa. 1.3 Jenis kegiatan usaha. Yang pertama, laundry kiloan. Yang kedua, laundry konvensional. Yang ketiga, laundry sepatu. Yang keempat, laundry express. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis SWOT dari UMKM kami. Yang pertama, strength terdiri dari beberapa faktor. Yang satu adalah karyawan. Dengan ada karyawan, maka pekerjaan yang dilakukan akan dapat secara efektif dan efisien. Yang kedua, lokasi yang strategis. Dengan pemilihan lokasi yang strategis seperti di dekat kos-kosan dan perumahan, maka akan banyak pelanggan yang datang di tempat tersebut karena dekat dengan tempat tinggal mereka. Yang kedua, weakness. Weakness terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, limbah. Dengan pengoperasian UMKM tersebut, maka akan muncul limbah berupa busa deterjen dan plastik. Yang selanjutnya ialah biaya listrik yang tinggi. Dalam pengoperasiannya akan membutuhkan biaya listrik yang tinggi untuk mesin cuci, setrika, dan mesin pengering. Selanjutnya, opportunity. Opportunity terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, tidak ada pesaing. Dengan tidak ada pesaing, maka UMKM tersebut akan menjadi satu-satunya tujuan bagi pelanggan untuk mencuci di sana. Selanjutnya ialah kondisi ekonomi yang stabil. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, maka akan timbul daya beli masyarakat dalam membeli jasa di UMKM kami, maka akan meningkatkan pendapatan di UMKM tersebut. Selanjutnya, trade terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Seperti saat ini, kondisi ekonomi kurang stabil karena COVID-19, maka pengurangan omset terjadi di UMKM tersebut. Selanjutnya, adanya pesaing. Dengan adanya pesaing, maka harus mampu dalam bersaing harga, kualitas, sesuai dengan ekspektasi si pelanggan tersebut. Sehingga apabila gagal, maka kita akan kalah bersaing. Sekian dari saya, terima kasih. Dan untuk materi ketiga, yaitu adalah pemasaran berkelanjutan. Yang pertama adalah CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana pengertiannya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan sekitar. Dan saran CSR yang kami sarankan untuk Laundry Rani adalah menyalurkan setiap penghasilan pencucian per kilo setiap bulan untuk panti asuhan. Selanjutnya yaitu dari sustainability, atau bisa disebut dengan langkah keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan di masa depan. Dan sustainability ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah human sustainability, yang kedua social sustainability, yang ketiga economic sustainability, dan yang keempat environmental sustainability. Yang pertama adalah human sustainability, di mana dapat menjadikan Laundry Rani sebagai jasa mencuci baju yang menghasilkan pakaian yang bersih dan rapi. Dan untuk social sustainability-nya ini, di mana pelanggan dapat mempromosikan Laundry Rani secara tidak sengaja kepada masyarakat luas. Dan untuk economic sustainability-nya, yaitu dapat membantu perekonomian negara dan masyarakat dan mampu membuka lowongan kerja bagi para penganggur. Dan untuk environmental sustainability-nya, yaitu
Laundry Rani dapat menghasilkan sebuah plastik yang dapat didaur ulang atau di recycle. Oke, nama saya Elvin Amadiusjo dengan NPM 2041042 dengan kelas 1 MMNA ingin menjelaskan fungsi manajemen POLC. Planning atau perencanaan. Fungsi ini merupakan suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Planning dari usaha tersebut menjadi laundry yang diminati oleh masyarakat. Jadi laundry ini harus bersih, rapi, dan tarif yang bersahabat. Organizing atau pengorganisasian. Fungsi ini merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia perusahaan untuk menjalankan rencana serta menggapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai tujuan, maka peran pemimpin adalah memastikan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan apabila karyawannya tidak rapi dan tidak bersih dan tidak tepat waktu, maka akan pemotongan gaji. Pemimpin akan memberikan uang tips apabila karyawannya terdapat banyak pelanggan. Leading, memimpin atau mengarahkan. Fungsi ini merupakan kepemimpinan dari seorang manajer untuk meningkatkan efisiensi kerja secara maksimal dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Seorang pemimpin mengarahkan pekerjaannya kepada karyawannya, maka pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan selesai tepat waktu, dan manajer dapat memberikan sanksi apabila karyawan bekerja sesuai kriteria yang ditentukan. Controlling, pengendalian atau pengawasan. Fungsi ini merupakan suatu aktivitas menilai kinerja yang sudah dibuatkan atau ditentukan untuk kemudian diubah, diperbaiki apabila diperlukan. Jadi seseorang pemimpin sekali akan memantau pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya agar pemimpinnya tahu apakah pekerjaan yang dilakukan karyawan dilakukan dengan baik dan benar maupun tepat waktu. Dengan memantau pekerjaannya, maka pemimpin bisa menilai kinerja karyawannya. Oke, sekian penjelasan dari materi saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu adalah analisis STDP. Seperti yang kita tahu bahwa analisis STDP terdiri dari 4 faktor. Yang pertama yaitu S, segmenting. Yang kedua, targeting. Yang ketiga, positioning. Dan keempat, targeting. Pengertian segmenting. Segmenting adalah pengelompokan atau pengklarifikasian konsumen ke dalam kelompok-kelompok pembeli yang berbeda dan memiliki kebutuhan atau karakteristik atau perilaku yang berbeda. Dan segmenting itu sendiri pun terbagi jadi 4 bagian, yaitu segmenting geografis, yang kedua demografis, yang ketiga fisiografis, yang keempat behaviora. Untuk segmentasi geografis, Laundry Rani ingin menjadikan bisnis jasa mereka dikenal di kalangan Batam sehingga menjadi terkenal karena mereka menawarkan harga yang relatif terjangkau bagi semua kalangan. Dan segmenting demografik dari Laundry Rani ini yaitu menargetkan dari kalangan remaja hingga dewasa yang mengalami masalah dalam pencucian baju atau dengan kata lain malas. Dan untuk segmentasi fisiografisnya, Laundry Rani ini menargetkan kalangan remaja dan dewasa karena harga mereka yang relatif terjangkau dan murah. Dan untuk segmentasi behaviora, banyak pelanggan dari Laundry Rani memilih jasa ini karena mereka mempunyai pelayanan yang terbaik dan harganya cukup murah. Dan juga menggunakan sabun yang wanginya cukup awet. Yang kedua adalah targeting. Targeting adalah di mana kita menentukan sekelompok orang yang kita jadikan sasaran untuk menjual produk kita atau jasa yang kita tawarkan, dalam hal untuk menawarkan nilai tambah pada jasa atau produk yang kita tawarkan kepada konsumen tersebut. Dan target dari Laundry Rani ini sendiri adalah dari remaja hingga dewasa, karena dari cara mereka yang berpakaian yang secara boros dan tidak berlangsung lama. Yang ketiga, positioning adalah di mana penempatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menempatkan produk pada pikiran konsumen dengan ciri khas produk yang berbeda dengan pesaing lain, baik itu secara kualitas, harga, jenis, maupun yang lain-lain. Dan dari positioning ini, Laundry Rani ingin menjadikan bisnis jasa mereka sebagai bisnis laundry yang memiliki sistem pelayanan terbaik, tercepat, yang murah, dan memiliki aroma yang tahan lama. Dan differentiation ini adalah pembedaan antara produk yang ditawarkan oleh masing-masing jasa.
Karena ini dapat bermulai dari cara mereka melayani maupun dari cara menyiapkan. Dan untuk differentiation dari Laundry Rani ini yaitu karena memiliki sistem yang berbeda dengan laundry lainnya, baik secara pelayanan maupun serta cara packaging. Permasalahan yang dihadapi Laundry Rani dikarenakan masa pandemi COVID-19, omset yang didapatkan tidak terlalu mencukupi kebutuhan sehari-hari, baik pemilik maupun karyawannya, sehingga pemilik usaha tersebut memotong gaji karyawannya untuk mendapatkan keseimbangan usaha jasanya. Solusinya kami menyarankan pemilik usaha untuk menghubungi pelanggannya setiap membuka usahanya, apakah mereka mempunyai pakaian yang perlu dicuci pada saat itu sehingga mereka tidak perlu menunggu pelanggan untuk datang ke tempat laundry mereka. Demikian penjelasan materi Laundry Rani dari kelompok kami, dan jika ada kesalahan kata, pengucapan kata, dan lain-lain, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.